Ingat itu, ya. Lu pakai duit pajak. Lu pakai duit Duit pajak. pajak, ya. LPDP. Ya, bukan apa Lembaga pengelola dana pendidikan. pendidikan. Lu pakai duit Lu pakai pajak. duit. Sore ini saya sama Mas Gaib akan membahas lagi soal Mbak Saset. Bukan Mbak Alias Saset dong. Dwi Kita udah Saset. nggak bahas Mbak Saset lah. Oh ya, oke. Tapi dari situ. Oh, dari situ Dari awalnya. situ, ya awalnya dari situ. Soal banyak penerima beasiswa LPDP yang akhirnya tidak pulang ke Indonesia. Indonesia. Ada juga Itu sih. mahasiswa LPDP setelah kasus ini mengungkapkan pengabdiannya. Mengungkapkan pengabdiannya juga ada. Walaupun pengabdiannya memang variatif ya. Ini yang terbaru, Mas, dari Dirut LPDP itu ikut ngomong nih soal yang Mbak Saset ini. Oke. Jadi dari kasus ini Dirut LPDP itu minta maaf kepada masyarakat bahwa kasusnya Mbak Saset ini tidak mewakili Seluruh alumni. seluruh alumni gitu loh. Jadi posisinya ya mungkin ikut bertanggung jawab ya karena ini alumninya gitu kan. Makanya mintakan maaf gitu. Nah, posisinya. kalau kita melihat kasus ini, memang ini sebuah blunder yang nggak boleh terjadi ya. Ya harusnya. Jadi sebenarnya mungkin kalaupun dia ingin mengungkapkan rasa senangnya, cukup dinikmati oleh dia dan keluarganya saja. Harusnya ya. Ya, nggak usah diumbar ke publik. Gitu. Tapi walaupun ini sebuah kesalahan, tapi ini kesalahan masyarakat, kesalahan seorang warga negara, dan dia sudah minta maaf dan sudah dapat hukuman sosial Ya. dari publik dengan segala macam dinamika yang terjadi, termasuk akhirnya netizen membuka siapa dia sebenarnya, suaminya, mertuanya, segala macam, udah cukup lah gitu. Oke. Jadi kita tidak usah terlalu berlebihan untuk mencaci seorang warga yang melakukan kesalahan dan dia sudah memaafkan, minta maaf. Karena sebenarnya banyak orang yang bahkan salahnya lebih besar dari dia sebenarnya. Sebenarnya ya. Yang belum diketahui aja sama publik. Ada orang udah dapat Ya ini karena posisinya karena itu tadi ya. diketahui publik, ada Iya. orang yang udah dapat duit dari negara, dapat pinjaman dari negara, dapat fasilitas dari negara, dapat hutan dari negara untuk dikelola, tapi pengelolaannya ternyata tidak benar. Oke. Uangnya dikorupsi atau untungnya jadi gede banget. Dia bikin perusahaan di luar negeri, perusahaan cangkang segala macam yang nggak balik ke Indonesia. Sebenarnya banyak banget orang kayak gitu. Banyak banget ya. Cuma kan memang tidak dipublish aja dia gitu, nggak ketahuan. Nah, Mbak Saset ini ketahuan karena dia mempublishkan Iya. dirinya Karena dia mempublish ya. dan itu dia udah minta maaf atas kekhilaafannya. Ya, jadi pelajaran penting buat berharga buat dia, tapi buat kita udah cukup lah. Oke. Yang mesti kita lihat justru tapi ada bagusnya juga kasus ini, jadi membuka mata banyak orang. Dan bisa jadi momen untuk evaluasi. Evaluasi dari dan LPDP ya. karena ternyata ada beberapa masyarakat yang tidak tahu LPDP loh. Iya, iya. Oh, ternyata ada beasiswa. Iya, ternyata ada Oh, itu. ternyata Indonesia ngasih beasiswa. Terus banyak orang juga mengevaluasi soal pengabdian itu, Go. Ya. Kan kita katanya sebelum ngisi LPDP itu ada formulir, ada esai. Nanti Anda kalau lulus, Anda mau ngabdi apa buat Indonesia? Nah, evaluasi yang bisa kita lakukan adalah dengan kasus ini, ternyata suaminya kan ternyata belum pengabdian kan Ya. selama habis S2 langsung S3. Artinya LPDP tidak memantau. Dibukti dia nggak tahu. Iya. Kalau nggak ada kasus ini kita nggak tahu bahwa ada orang yang S2, S3 dibiayai LPDP tapi belum melakukan pengabdian sama sekali, malah bekerja di luar negeri. Walaupun memang dibolehkan bekerja, tapi pengabdiannya mesti diutamain dulu gitu. Nah, ini yang jadi evaluasi dan banyak orang kasih banyak masukan juga ke soal ini juga soal apa perekrutan. Karena ternyata Perekrutan di LPDP. LPDP ternyata banyak anak pejabat juga. Oh gitu. Bukan berarti Oh, anak iya, yang, iya kan? yang termasuk yang diungkap sama artis itu siapa? Dia ngungkap itu juga. Iya, karena ternyata banyak juga anak pejabat. Bukan berarti anak pejabat nggak boleh ikut, ya itu hak asasi. Cuma
Kalau anak pejabat dia mampu bayar sendiri, ya presentasinya nggak usah terlampau banyak. Emang ada ya persentasenya gitu? Iya. Ada yang full, ada yang enggak gitu? Atau Enggak, maksudnya ya kalau yang udah mampu, dia bisa bayar kuliah sendiri, dia duitnya lebih dari cukup, investasinya besar untuk pendidikan, ya nggak usah ikut LPDP. LPDP buat yang tidak mampu bayar kuliah aja. Jadi bukan melamar, tapi juga melamar oke, tapi juga ada yang dicari. Guru-guru di pelosok. Oh ya, disekolahin. Iya, guru-guru di pelosok yang punya potensi. Dia udah jelas pengabdiannya. Sepulang dari ngambil S2 atau S3 di luar negeri dapat LPDP, dia pasti akan mengabdi di situ. Dan yang sudah bisa dipastikan gitu. Jadi dicari, bukan cuma sekedar melamar dengan esai-esai yang banyak orang bilang esai cuma karangan doang gitu. Bahkan ada kursus cara membuat esai lolos LPDP itu ada. Tanya AI juga bisa kali ya? Iya, tanya AI juga bisa. Gitu. Seolah-olah merah putih segala macam gitu. Kita dengerin dulu ya, Mas Gaib ya. Oke. Statementnya dari Dirut LPDP, Pak Sudarto, mengenai permohonan maaf dan juga evaluasinya. Kami atas nama LPDP dan juga seluruh alumni ini, kebetulan ada yang mewakili Pak dari Mata Garuda, mengucapkan permohonan maaf atas yang seharusnya tidak perlu polemik tersebut, ya. Dan kita sangat menyesalkan karena hal yang tidak baik sehingga timbul diskusi di antara kita yang harusnya bisa kita hindarin. Tapi saya meyakini bahwa seluruh alumni LPDP saat ini ya, bekerja dengan sangat giat mengabdi pada negeri dengan penuh dedikasi ya. Di seluruh pelosok tanah air, di seluruh lapisan jenis pekerjaan, ada yang jadi tadi ya, guru di pelosok sana, ada yang jadi dosen di perguruan tinggi, ada yang jadi pengusaha, PNS tentunya, dan banyak sekali yang membawa nama Indonesia di panggung-panggung internasional. Dan saya perlu menyampaikan kepada seluruh alumni LPDP, tolong ke depan untuk bisa menjaga etika, moral, dan nilai-nilai kebangsaan. Bahwa sekali lagi Anda semuanya bisa berpendidikan tinggi, S2, S3, postdoc ataupun fellowship ya, ataupun kegiatan lainnya yang disebut LPDP itu dari uang rakyat. Ya, itu dari uang rakyat. Tadi Pak Dedi mengingatkan saya ada jargon sekarang LPDP ya, saya mengingatkan teman-teman lupa pakai duit pajak ya. Bukan lupa ya, lu pakai duit pajak, ingat itu ya, lu pakai duit pajak, lu pakai duit pajak ya. LPDP ya, bukan lembaga pengelola dana pendidikan. Lu pakai duit pajak. Biar diingat terus ya. Biar diingat terus. Bahwa jadi bisa sekolah karena uang rakyat. Nah, ini sekarang yang menarik dan jadi pertanyaan banyak orang itu sebenarnya sosialisasi dari syarat-syarat untuk bisa mendapatkan LPDP itu gimana sih, Mas? Ya sebenarnya syaratnya sudah terbuka, ada di sosial medianya LPDP, ada di websitenya mereka juga, gitu. Cuma memang akses informasi itu tidak semua orang tahu. Makanya ada yang bilang pendidikan beasiswa itu hanya mereka yang punya akses. Baik akses informasi, akses orang dalam, akses ini, akses itu gitu. Nah, ini jadi evaluasi yang sangat penting karena apa yang disampaikan dari Pak Sudarto tadi itu sebenarnya belum mencerminkan evaluasi apa yang harus dilakukan. Minta maaf sih, ya oke, kita hargai. Cuman yang paling penting tuh Pak sebenarnya, misalkan gini, kayak suaminya Sesat ya,
Saset ya, Saset sih. Mbak Saset ini suaminya. Sudah S2, sudah S3, belum ada pengabdian. Artinya, satu, pengawasannya nggak jelas. Kan harusnya begitu selesai S2, kan ditanya, mana pengabdiannya? Ya. Harusnya setelah dapat itu, harusnya gimana sih, Mas? Iya, sebenarnya sih boleh-boleh aja dia mau kuliah lagi. Cuman kan artinya LPDP kaget, oh ternyata suaminya belum pengabdian. Artinya kan nggak diawasin. Gitu. Jadi pengawasannya mesti jelas. Yang kedua, soal pengabdian ini ada beberapa teman LPDP bilang nggak jelas juga pengabdian itu bentuknya kayak apa sebenarnya pengabdian ini. Misalkan kayak misalnya kita mungkin seorang terus jadi pengajar ditempatkan oleh LPDP. Misalnya kita nih kayak kita nih kita jurnalis nih. Kita backgroundnya profesional berarti jurnalis. Terus ikut LPDP ngelamar dapat S2 di Inggris misalkan jurusan komunikasi. Oke, begitu kita selesai 2 tahun, kita kembali dong ke perusahaan kita yang lama. Kita kan misalnya cuti di luar tanggungan. Terus pengabdiannya di mana? Ya, Kita mau ngajar, kita bukan dosen. Karena kita kan profesional. Nah, itu mesti jelas pengabdiannya. Apalagi kalau misalkan dia 2 tahun S2, terus dia mesti keluar dari perusahaannya. Bahkan dia nganggur nih, dia hanya kuliah. Begitu lulus kuliah, dia kembali ke tanah air. Nah, terus dia mesti ngapain tuh? Ada penempatan nggak sih dari Nggak LPDP? ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada penempatannya. Jadi misalnya sampai Indonesia pun juga harus nyari sendiri. Nyari sendiri. Oh. Makanya banyak orang yang begitu S2, dia keluar dari pekerjaannya, terus dia kuliah, begitu mau lulus, ada tawaran di luar negeri. Ya udah dia ngelamar diterima, udah dilanjutin. Karena dia balik ke Indonesia, juga nggak ada pekerjaan. Apa nih pengabdiannya? Nah, tapi kembali ke esai yang dia tulis itu yang meyakinkan bukan juri ya, para pemeriksa itu bahwa dia kepilih karena dia ingin begini, ingin begitu, begitu pulang ya jalanin gitu. Nah, jadi jangan juga menyalahkan teman-teman alumni LPDP juga lulusannya, tapi juga sistemnya harus diperbaiki. Jadi pengawasan, sistem pengabdiannya harus jelas apa, sistem rekrutmennya juga tadi yang kita bahas bahwa jangan cuma orang ngelamar, tapi juga mencari dong, dicari nih. Enggak, kan biasanya nih ya kalau yang namanya beasiswa nih, bukan ini di luar LPDP ya. Beasiswa taruhlah dari satu perusahaan gitu ya. Dapat beasiswa ini. Nah, terus biasanya tuh si perusahaan ini ngasih dalam tanda kutip fasilitas gitu ya. Misalnya udah selesai kuliah dengan beasiswa ini, dia kan dapat kemudahan untuk bisa bekerja di sini atau apa gitu. Jadi posisinya ada semacam sistem yang memang menyalurkan penerima beasiswanya gitu. Nggak ada. Enggak ya? Nggak ada. Makanya ada prioritas tuh dalam perekrutan. Misalkan dia seorang dosen, dia seorang guru. Nah, kalau awalnya dosen kan jelas tuh. Jelas, begitu dia balik ya dia akan mengabdi. Iya. Terus dia bikin penelitian apa, dia bikin inovasi apa gitu. Atau dia guru di pelosok, guru PAUD, guru SD, guru TK, atau guru SMA, dia balik lagi dengan menerapkan semua ilmu yang dia terima, dia terapkan di situ, dia bikin sesuatu lah, inovasi apa tentang pendidikan di sekolahnya gitu. Nah kan, tapi kan ada juga yang dia pekerja biasa. Gitu. Dia misalnya dia seorang manajer di perusahaan. Swasta juga boleh kan ya? Boleh, semua boleh. Mau anak petani, anak nelayan, anak pejabat tuh boleh dibolehkan. Gitu. Jadi harusnya itu kan sekarang kuotanya 100% tuh ngelamar. Nah, kalau bisa itu 60-40, 60-nya ngelamar, 40-nya itu dicari sama LPDP. Jadi LPDP nyari orang-orang yang punya potensi, biayain kuliahnya, terus habis itu disalurkan dengan sistemnya yang lebih bagus gitu kan, itu juga bisa gitu. Makanya ASN tuh boleh ikut, nanti dia tinggal ditempatkan di ininya. Kalau ASN jelas ya. Kan? ASN nyari beasiswa LPDP dapat, mereka balik lagi ke sini kan udah jelas itu posisinya. Iya, benar. Akan dapat dengan posisi dan tugas yang lebih berat lagi misalnya kan.